Film diawali dengan mimpi masa kecil dari Jai di pinggir jurang. Jai pun terbangun dari tidurnya karena ada telepon dari teman kerjanya. Jai bekerja sebagai polisi hutan. Dia bersama temannya menyelidiki soal pemburu liar. Nampak ada seorang pemburu yang memasang jebakan. Jai menyuruh orang itu untuk menyerah. Namun pemburu itu melempar jebakannya dan bilang kalau dia tidak bisa menangkapnya bila tidak ada bukti. Jai kemudian melepas peralatannya dan berlari menuju teluk lalu melompat. Tidak lama dia keluar bersama perangkap itu. Sang pemburu ditangkap, Jai dan juga temannya kembali ke kantor. Ada dua orang ibu-ibu menunggunya di luar. Saat ditemui rupanya salah seorang ibu itu anaknya pernah diselamatkan oleh Jai. Ada ibu itu membawa temannya untuk meminta bantuan Jai menemukan suaminya yang hilang. Awalnya Jai tidak mau, tapi karena sang ibu itu meminta, jadinya dia gaskanlah. Dengan menggunakan media foto, Jai menerawang lokasi terakhir suami dari sang ibu itu hilang. Jai ini punya kemampuan khusus untuk menerawang masa lalu seseorang lewat foto. Namun di waktu nyata, dia tidak boleh lebih dari 1 menit. Jai pun memberitahu di mana lokasi suami dari ibu itu. Kasus pun selesai dan kedua ibu itu pun berterima kasih. Pacarnya Jai yang bernama Sheila datang memberi kabar kalau ayahnya kecelakaan. Di pelabuhan nampak ayahnya sudah dibawa petugas kesehatan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang ayah sempat ingin mengatakan sesuatu. Ayahnya pun meninggal. Abu kremasinya dilarung oleh Jai dan keluarganya di laut. Nampak kalau polisi melakukan penyelidikan atas kasus dari kematian ayahnya Jai. Pengacara Anil Sharma mengumumkan bahwa seluruh warisan jatuh ke tangan ibunya Jai, Savitri. Sheila menanyakan soal perasaan Jai, namun Jai bilang dia tak ingin harta ayahnya, jadi semua fine-fine aja. Esoknya ibunya datang menemui Jai. Mereka berbincang bersama. Jai dan ayahnya punya hubungan yang tidak harmonis. Ayah Jai adalah seorang pemilik perusahaan minyak, sedangkan anaknya adalah pecinta alam. Ayahnya pernah menemui Jai dan ingin anaknya itu hadir dalam sebuah hari yang spesial. Namun Jai menolak. Rupanya, kata sang ibu, ayahnya akan mentransfer seluruh kekayaannya pada organisasi hutan milik Jai. Dalam mimpinya, Jai menerawang rumahnya dan ia bangun dengan kaget. Sheila memeluknya dan tiba-tiba Jai melamarnya. Pernikahan mereka pun dilaksanakan dengan sederhana. Saat Jai sedang melihat foto terakhir ayahnya, ada seorang pria menunggunya di depan rumah. Pria itu bernama Habibullah Pasha alias Happy. Happy adalah seorang detektif. Dia bilang kalau Jatin ayahnya Jai telah menolongnya saat dia dalam kesusahan. Happy ini rupanya punya penyakit OCD atau gangguan obsesif kompulsif. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki kematiannya Jatin. Jai bilang kalau itu semua kecelakaan. Jai menyuruh Happy untuk pergi. Happy balik ke kantornya dan membaca semua berkas pemeriksaan terkait kasusnya Jatin. Nampak kalau rekannya mewawancarai setiap orang yang ada di sekitar Jatin sebelum kejadian. Saat Jai, Sheila dan Adit temannya Jai sedang beristirahat dari bersepeda, Happy menelpon dan bilang ke Jai kalau waktu itu pihak kepolisian meminta izin mengotopsi jasadnya ayahnya. Namun sang ibu tidak mengizinkannya. Jai kemudian mendatangi sang ibu. Ibunya bilang kalau dia menghargai agama, oleh karena itu dia tidak ingin jasad suaminya dibedah. Sang ibu bilang kalau Happy tidak waras, oleh karena itu jangan dengarkan dia. Jai kemudian mendatangi kantor polisi dan mengadukan itu semua pada rekannya Happy. Dia berpesan untuk menyuruh Happy tak mengganggu keluarganya lagi. Happy kemudian menghampiri Jai dan bilang kalau Jatin pasti dibunuh oleh seseorang. Jai tentu saja masih tidak percaya. Happy kemudian pergi dan bilang kalau dia pasti akan menemukan pembunuhnya. Dalam tidur Jai menerawang ke rumah ayahnya dan nampak dia merasakan ada keanehan. Esoknya dia datang ke rumah ayahnya. Dia menemukan foto ukuran 8x10 yang sudah jatuh di lantai. Dia mencoba melakukan penerawangan pada foto ayahnya sendiri. Nampak ayahnya ngobrol biasa bersama para koleganya. Ada sang istri, ada Adit, Sunder, dan Anil. Keanehan muncul saat Jatin mengobrol dengan Sunder, tiba-tiba dia terjatuh dari kapal. Jai yang tersadar kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter tak tahu apa yang dialami oleh Jai. Pada akhirnya, sang ibu bercerita pada Sheila kalau Jai itu punya kemampuan khusus untuk menerawang masa lalu seseorang lewat foto. Adit menjenguk Jai. Jai nampak sudah agak sehatan. Jai menceritakan kalau dia curiga akan kematian ayahnya. Dia bilang ke Adit kalau dia sudah menerawang lewat foto. Adit tidak mempercayai Jai dan bilang kalau dugaan Jai tak berdasarkan fakta. Adit bilang ke Sheila kalau Jai mungkin sudah tidak waras lagi. Jai kemudian pergi ke kapal ayahnya dan melakukan beberapa pemeriksaan.
Di sebuah tempat, Jai melihat Sunder sang paman, namun Sunder kabur begitu melihat Jai. Jai mencegatnya dan bertanya kenapa Sunder menghindarinya, padahal dia sudah beberapa kali berusaha menelpon Sunder. Sunder bilang kalau dia diikuti oleh polisi. Jai menanyakan apakah Sunder membunuh ayahnya. Sunder nampak kaget dan langsung pergi dari Jai. Jai turun menemui polisi yang mengikuti Sunder. Rupanya itu adalah Happy. Jai kemudian mengajak Happy untuk ngobrol di sebuah kafe. Jai di sana menanyakan apa dugaan dari Happy. Happy bilang kalau dia dan ayahnya Jai sama-sama meminum obat penurun detak jantung. Happy minum saat stres dan Jatin minum saat jantungnya kumat. Namun nampaknya ada orang yang memberikan obat ekstra pada Jatin sehingga dia meninggal saat tercebur di air yang dingin. Dugaan sementara Happy ada yang mendorong Jatin ke laut. Jai menyangkalnya. Dia bilang kalau ada yang merusak besi pagar kapal sehingga saat ayahnya duduk dia langsung terjatuh ke laut. Happy menanyakan bagaimana Jai bisa beranggapan seperti itu. Jai bilang Happy tidak akan percaya bila dia menjelaskannya. Mereka sama-sama mencurigai Sunder, namun Happy masih belum bisa menangkapnya karena belum mempunyai bukti. Saat di rumah, Jai berusaha menerawang lewat foto. Kali ini dia menerawang Sunder itu sendiri. Di situ dia menemukan kalau Sunderlah yang menambahkan obatnya, namun bukan Sunder yang merusak pagar kapal tersebut. Jai seperti biasanya habis menerawang pasti dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Di sana sang istri minta supaya Jai tidak melakukan hal berbahaya itu lagi. Jai bilang kalau dia tahu bahwa Sunder terlibat, dia akan menceritakannya di mobil. Jai bilang di mobil kalau dia melihat Sunder mencampur pil ke minuman ayahnya. Mereka kemudian datang ke rumahnya Sunder, namun nampaknya tidak ada orang di rumah. Jai dan Sheila mencoba masuk diam-diam. Saat membuka sebuah ruangan, tiba-tiba Sheila berteriak. Saat Jai menghampiri, rupanya Sunder sudah tewas gantung diri. Para polisi datang ke sana. Ada Happy juga yang berpesan pada Sheila untuk menjaga Jai agar tidak melakukan hal aneh-aneh lagi. Saat Jai dan Sheila sedang bersepeda, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Tiba-tiba mobil itu ngebut dan ingin menabrak mereka. Akibat hal itu, membuat Sheila terjatuh sampai luka-luka. Jai berusaha mengejar mobil itu, tapi tidak bisa. Sheila meminta Jai untuk berhenti menyelidiki kematian ayahnya, karena memikirkan keselamatan nyawa dari Jai itu sendiri. Ibunya Jai meminta Sheila untuk meyakinkan Jai agar mau tinggal di rumahnya, karena sang ibu hanya tinggal sendirian. Namun, saat mereka sudah berkemas pindah ke rumah, Jai malah memergoki ibunya sedang mesra-mesraan dengan Anil. Anil berusaha menjelaskan, tapi Jai sudah terlanjur ilfil. Jai pun pergi kabur ke bar buat minum-minum. Adit datang ikut minum. Jai dengan juteknya bilang kalau dia sudah memeriksa 2 orang di foto. Tinggal 2 orang yang belum dia periksa termasuk Adit. Saat Jai di rumah, Happy mendatanginya dan memberikan masukan untuk berkonsultasi ke pakar spiritual bernama BBG. Melihat Happy datang dengan tulus, Jai pun senang dan akan mengikuti masukannya. Nampaknya rumah Jai diawasi oleh orang menggunakan kamera tersembunyi. Apakah orang itu pembunuhnya? Lanjut. Jai menemui BBG. BBG sudah tahu kemampuan dari Jai. BBG bilang untuk berhati-hati saat menggunakan kemampuan itu. Jangan sampai Jai kelabasan dan jangan sampai foto yang digunakan itu dirobek atau dihancurkan saat Jai sedang dalam mode penerawangan. Karena hal itu akan membuat jiwa Jai terjebak dalam foto dan tak akan bisa selamat. Jai kemudian bersama dengan Happy melakukan penyelidikan. Sementara itu BBG kedatangan tamu. Dia nampak senang pada awalnya, namun tiba-tiba wajahnya jadi ketakutan dan tamunya itu mau membunuh BBG. Balik ke Jai dan Happy membawa Jai ke rumah sakit, tempat di mana Sally, mantan istrinya Happy, bekerja. Di sana, Happy meminta bantuan pada mantan istrinya itu. Jai kemudian dibawa ke sebuah ruangan dengan infus dan transfusi darah yang sudah siap. Nampaknya Jai ingin melakukan penerawangan lagi, namun dengan pengawasan Happy agar dia bisa selamat. Awalnya dia menerawang Anil dan melihat kalau Anil dan ibunya sedang membicarakan masalah surat menyurat. Sheila datang dan meminta Jai menghentikan aksinya, namun Jai memintanya untuk percaya padanya karena sedikit lagi dia bisa menerawang semuanya. Jai kemudian menerawang fotonya Adit. Di sana dia menemukan bahwa Adit yang memberikan obat penurun detak jantung itu pada Sunder. Jai yang sudah terlalu lama dalam mode penerawangan sempat kehilangan detak jantung. Dengan bantuan dari Sally, akhirnya Jai kembali sadar. Namun dia masih belum bisa berbicara ataupun bergerak. Yang baru diterawang malah datang. Jai nampak sedikit gelisah saat Adit dan Jai sendirian. Adit bilang kalau Jai sudah terlalu jauh ikut campur. Adit sok-sokan membantu Jai untuk naik ke kursi roda. Sheila malah meminta Adit untuk mengantar Jai karena dia ada urusan. Jai sebenarnya berusaha memberikan kode pada Happy, namun Happy tidak peka.
Saat sedang mendorong kursi rodanya Jai memberikan teleponnya ke Adit. Rupanya Jai sudah mengirim pesan ke Happy bahwa Adit adalah pembunuhnya. Adit kemudian marah dan membanting Jai. Adit menghajar Jai dan berniat untuk membunuhnya. Namun Happy berhasil datang tepat waktu. Adit pun langsung lari kabur. Beruntung Jai masih terselamatkan berkat Happy. Jai tersadar sudah di rumah. Dia menanyakan pada Happy soal Adit. Happy bilang kalau Adit sudah kabur keluar Kanada. Setelah Sheila pergi, kemudian Jai pergi menemui Anil. Jai meminta penjelasan mengapa ayahnya dibunuh oleh Adit dan Sonder. Anil pun menceritakan bahwa waktu itu ayahnya Jai mengumumkan pada mereka berempat kalau dia akan mentransfer semua kekayaan perusahaannya ke organisasi lingkungan milik Jai. Sebagai salah satu dari 5 pemegang saham tertinggi, baik Anil, Sonder, dan Adit merasa keberatan. Namun karena Janti adalah pemegang saham tertinggi, maka mereka tidak bisa berkata tidak. Istrinya mendukung penuh Janti dan meminta Anil selaku pengacara untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Karena Anil mencintai istrinya Janti, maka dia juga ikutan mendukung. Namun sayang, sebelum sempat menandatangani itu semua, Janti sudah keburu tewas. Anil bilang kalau Savitri, ibunya Jai, akan meneruskan itu dan akan menandatangani berkas itu. Jai awalnya senang, namun tiba-tiba raut wajahnya berubah. Dia sadar bahwa nyawa ibunya sedang dalam bahaya. Jai menuju rumah ibunya. Jai menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat. Di sisi lain, ibunya kedatangan tamu dan nampak ibunya sangat senang kedatangan tamu itu. Saat ibunya Jai hendak memberikan tamunya itu minum, tamu itu menusuk perut ibunya Jai. Jai berhasil datang tepat waktu. Sadar akan kedatangannya Jai, si pembunuh langsung kabur. Jai berusaha mengejarnya namun gagal. Beruntungnya, nyawa ibunya Jai masih bisa diselamatkan. Sebelum pingsan, ibunya berpesan ada rahasia yang disembunyikan ayahnya di loteng. Ibunya Jai dibawa ambulan. Jai meminta Anil untuk menjaga ibunya. Jai naik ke loteng dan memeriksa barang-barang yang ada di sana. Akhirnya dia melihat beberapa mainan masa kecilnya. Dia melihat sebuah album foto dan nampak mengingat sesuatu. Jai kemudian mendatangi rumah sakit tempat Sally bekerja. Dia meminta suntikan adrenalin pada Sally agar saat kelar penerawangan dia bisa selamat. Sampai di rumah, Jai sudah bersiap. Dia sempat menelpon Happy dan bilang kalau kali ini dia akan melewati batasnya dan berusaha kembali masuk ke dalam gambar. Mulailah penerawangan oleh Jai. Saat Jai masuk ke mode penerawangan, nampak ada orang yang masuk ke rumahnya. Pria itu nampak menodongkan pistol ke arah Jai. Namun pria itu meletakkan pistolnya dan sarung tangannya lalu mengambil foto yang ada di tangan Jai. Jai sudah hampir mendekati ujung penerawangan. Sedangkan orang itu membakar foto tersebut. Fotonya sudah hampir terbakar habis. Akhirnya Jai sampai di bagian akhir di mana dia melihat wajahnya sendiri di kapal. Jai menyuntikkan adrenalin dan berusaha kembali ke kesadarannya sebelum fotonya terbakar habis. Nah ini nih, akhirnya kita melihat kalau orang yang masuk rumah itu punya wajah yang sama dengan Jai. Ditampilkanlah sebuah kilas balik. Rupanya Jai itu punya kembaran bernama Jit. Seperti cerita di awal film, rupanya Jit terjatuh dari jurang saat bersama Jai. Ayah ibunya menanyakan di mana Jit, tapi Jai tidak bisa berkata apa-apa. Jit rupanya ditemukan di sungai. Dia dirawat oleh seorang pria, namun setelahnya setiap hari si Jit selalu jadi bahan siksaan orang itu. Karena mengalami trauma yang berat, dokter meminta ayah dan ibunya Jai untuk menyembunyikan semua hal yang berkaitan dengan kembarannya Jai. Jit pada akhirnya berhasil membunuh orang yang menyiksanya. Balik ke cerita sekarang, Jit sudah ada di depan Jai yang nampak tak sadarkan diri. Dan di situ juga ada Sheila yang mematikan telepon dari Happy. Rupanya Sheila ini sudah bekerja sama dengan Jit. Sheila nampak memeluk Jit. Sewaktu Sheila dan Jit merayakan keberhasilan mereka, ternyata dari awal si Jai sudah terbangun. Jai sudah memegang sebuah pistol. Jai bilang selama ini dia mengalami stres berat karena tak bisa menolong Jit. Jit bilang kalau dia merasa direnggut kehidupannya oleh Jai dan dia ingin membalas hal itu. Sheila menyalahkan Jit karena tak memastikan nafas Jai dengan benar. Mereka berdua berdebat, namun Jai menyuruh mereka diam. Jai tak menyangka kalau Sheila setega itu mengkhianatinya. Ada suara Happy dari luar. Fokus Jai terpecah dan Jit langsung melompat ke arah Jai. Jit berusaha merebut pistol dari Jai dan Sheila mengalihkan perhatiannya Happy. Begitu mendengar suara tembakan, Happy langsung bergegas masuk. Betapa kagetnya dia kalau ada 2 Jai di situ. Sheila bilang kalau Jai yang asli lah yang ditodong senjata. Namun Jai bilang kalau dia yang asli. Melihat Jai memegang pistol, Happy mengira kalau itu Jai yang palsu. Happy mau menangkap Jai. Namun ketika Jai mengatakan sesuatu hal tentang Sally, di situ
Disitulah Happy sadar kalau yang dia tangkap adalah Jai yang asli. Baru mau bangun, Sheila menebas Happy dengan kapak. Happy pun tewas dalam keadaan yang tidak happy. Mayat Happy sudah diikat rantai dan dibawa ke laut. Jai juga sudah diikat rantai. Di sana Jit menceritakan kalau dialah yang menghasut Adit dan Sunder agar mau diajak kerjasama. Sunder yang sadar kalau selama ini yang mengajaknya bukan Jai, maka dari itu Jit membunuh Sunder dan membuatnya seolah gantung diri. Jit juga yang mengatur skenario agar Jai naksir pada Sheila. Jit yang merasa kecewa karena ayahnya malah ingin memberikan hartanya ke organisasi lingkungan milik Jai, pada akhirnya membunuh orang tuanya. Jitlah yang memotong pagar kapal dan membuat ayahnya terjatuh ke laut. Jit juga yang menusuk ibunya sendiri. Ibunya mengira kalau yang datang waktu itu adalah Jai. Jit dan Sheila kemudian melempar mayat Happy dilanjutkan dengan Jai. Jai kaget karena di dalam air juga sudah ada mayatnya Adit. Jai berusaha untuk tetap hidup dan melepaskan rantai. Jai ingat kalau Happy selalu menyembunyikan pistol cadangan di kaos kaki. Jai berusaha mengambil pistol itu dan melepaskan rantai tersebut lalu berenang ke atas. Terlihat Jit dan Sheila sudah chill and santuy. Saat Sheila lagi menyiapkan minum, tiba-tiba dia berteriak melihat Jai. Jit menghampiri Sheila dan di sana Sheila sudah ditodong oleh Jai. Jai berusaha menjelaskan ke saudaranya kalau dia tidak ingin terpisah lagi dengan Jit. Sudah cukup dia disiksa dengan rasa bersalah selama bertahun-tahun. Jai bilang kalau dia akan menyembunyikan semua ini dan dia ingin bisa hidup bersama Jit lagi dan melupakan semua kekacauan yang disebabkan oleh Jit. Jit bertanya apakah benar-benar bisa baik-baik saja. Dengan penuh keyakinan, Jai mengiyakan. Sheila terus menyuruh Jit untuk segera menembak Jai. Raut wajah Jit yang sempat nampak lega kemudian berubah dan dia menembak Sheila yang nampaknya akan menembak Jai. Rupanya tembakan Sheila justru mengenai Jit. Sheila langsung tewas. Sementara Jit akhirnya meminta maaf atas semuanya dan menyusul Sheila ke Sang Pencipta. Cerita ditutup dengan Jai yang melarung abunya Jit bersama Anil. Sekarang Jai tinggal bersama ibunya. Semua foto dikeluarkan dan dipajang kembali termasuk foto-foto bersama dengan Jit. Film pun selesai.